komunikasi yang muncul secara kultural bisa terjadi memang, tetapi bagaimana mengatasinya, inilah yang menyebabkan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan hakim MK itu harus negarawan. Dia juga harus mampu mengatasi masalah-masalah kultural seperti ini. Jadi kalau misalnya mertua kita, presiden, meminta ketua MK untuk menyatakan A, ya secara kultural sebagai negarawan dia harus mampu untuk menegaskan bahwa prinsip konstitusi sebagai hakim dia independen, tidak boleh dipengaruhi termasuk oleh mertua atau ipar kan, dan seluruh keluarga. Bagaimana melakukan itu? Saya kira inilah kenegarawanan yang pada akhirnya kelihatan rontok sehingga muncul apa yang dikatakan kondisi yang mau kemana ini arah demokrasinya. Putusan nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan melanggar kode etik yang mendasar adanya konflik kepentingan, tapi dia tidak mundur karena sebagai negarawan tidak berhasil mengatasi masalah kultural dalam hubungan keluarga. Nah, ini menjadi masalah kita sekarang ini. Kalau dikatakan misalnya anaknya Pak Presiden maju sebagai cawapres mewakili generasi muda, iya, Anda generasi muda, tapi Anda tidak punya backup kan? Tidak ada babi kita yang bisa membawa kita jadi bupati aja, nggak ada yang bisa kan? Memberikan jalan yang singkat begitu. Nah, kondisi seperti ini sekarang, meskipun Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan dan memberhentikan bukan dari jabatan hakim, dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Problemnya kalau kita lihat kembali dalam putusan-putusan berikut dari Mahkamah Konstitusi yang menyangkut nomor 90 itu yang diminta oleh beberapa pemohon untuk diluruskan, ternyata mereka tidak berhasil mengatasinya. Oleh karena itu, kalau boleh saya dengan singkat mengatakan, bahaya yang terjadi sekarang dalam sistem demokrasi kita yang merasa kerajaan itu harus bisa diatasi ini oleh generasi muda, terutama sekali dalam kerangka apa yang terjadi tahun depan bulan Februari, sehingga kita bisa meluruskan jalan. Kalau misalnya kita bisa tertawan oleh kondisi ini, maka Anda perhatikan dalam beberapa keadaan apa yang merusak demokrasi itu. Misalnya di dalam satu pemilihan atau pemilihan ulang atau yang memiliki nuansa kekeluargaan yang boleh dikatakan seperti dinasti politik, apabila ada dukungan dari pemegang kekuasaan itu, biasanya terjadi apa yang dikatakan pelanggaran-pelanggaran yang Anda semua sudah tahu kalau di MK dikatakan TSM, terstruktur, bisa masif dan sistematis. Terstruktur artinya mereka yang ada di pemerintahan memegang struktur pemerintahan bisa menggunakan itu. Apakah itu terjadi sekarang? Saya kira terjadi kan dengan putusan nomor 90 sebenarnya, yang oleh MK dikatakan jelas, meskipun banyak pihak yang membela putusan itu tidak demikian, tetapi putusan Majelis Kehormatan secara otentik mengatakan konflik kepentingan terbukti dan dia tidak mundur keduanya. Di dalam ketentuan, baik itu namanya peraturan etik Mahkamah Konstitusi sebagai juga yang diambil dari norma-norma etik judicial conduct secara universal, kalau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keluarga, dia harus mundurkan diri, supaya fair. Tapi tidak mundur. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau dia tidak mundur, maka putusan itu cacat. Sekarang itu yang dipakai sebagai kendaraan yang cacat, dipakai untuk mendaftar dan boleh ikut dalam pemilu. Pertanyaannya, kalau di dalam hukum acara pidana, ya saya minta maaf mengatakan ini di Amerika, kalau ada yang dikatakan suatu hasil atau alat bukti diambil atau diperoleh dari satu pelanggaran hukum, itu tidak boleh dipakai.
Di MK juga begitu, pasal 36 dikatakan alat bukti itu harus dipertanggungjawabkan perolehannya yang sah. Dan di Amerika sering digunakan istilah bahwa the fruit of the poisonous tree yang merupakan hasil pelanggaran hukum itu tidak boleh dipakai. Buah pohon beracun tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk proses selanjutnya. Nah, kalau buah pohon beracun dimakan, mati kan orangnya itu. Nah, sekarang kita telah memakan buah pohon beracun itu karena dipakai. Itu artinya bahwa proses yang tidak jujur adil seperti ditetapkan di dalam konstitusi pasal 22 untuk pemilu menjadi pertanyaan besar ke depan. Oleh karena itu kita sering harus berdoa saja lah ya. Apakah dengan putusan ini yang kemudian di dalam putusan nomor 9141 yang diminta oleh anak mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama supaya diluruskan ini putusan nomor 90 dinyatakan tidak berlaku, Mahkamah Konstitusi juga dengan komposisi yang berubah tampaknya tidak tegas. Dia mengatakan tidak boleh dia memutus itu lagi karena dia berpegang kepada prinsip bahwa sekali diumumkan dia final, tapi dia katakan lagi binding. Binding itu tidak dikatakan di dalam undang-undang MK, tidak dikatakan dalam undang-undang dasar, tetapi dia dikatakan di penjelasan pasal 10 undang-undang MK dia final, binding katanya, mengikat. Itu adalah satu norma yang dibentuk oleh penjelasan, dan MK sendiri maupun undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memperkenalkan penjelasan undang-undang membentuk norma baru. Dia harus menjelaskan. Oleh karena itu kita berada di dalam situasi yang limbung sekarang ini karena Mahkamah Konstitusi tidak tegas mengatakan, padahal pasal 17 ayat 5 dan 6 bahwa kalau hakim tidak mengundurkan diri dalam perkara di mana dia ikut, maka putusan itu cacat. Tetapi bedanya kalau di peradilan umum diperiksa lagi oleh majelis yang berbeda putusan ini, tapi jelas dipandang tidak ada. Kalau bahasa Latinnya bagi adik-adik yang sudah belajar hukum itu di hukum acara, void ab initio, sejak awal dipandang tidak ada, harus periksa lagi. Tetapi dalam putusan nomor 141 ketika MK mempunyai kesempatan untuk mengambil sikap tentang ini, MK mengatakan itu tidak berlaku untuk MK karena majelisnya hanya 9, dan kalau misalnya dikatakan diganti diperiksa oleh majelis lain tidak ada. Tetapi kalau kita menafsirkan secara gramatikal, begini hasilnya. Yang jelas tidak boleh putusan 90 itu dipakai dan harus diperbaiki MK dengan majelis yang berbeda diperiksa, yaitu ketika majelis kehormatan sudah menyatakan bahwa kedua, yaitu Pak Anwar, tidak boleh ikut dalam pengujian undang-undang yang menyangkut pemilu dan juga dalam persengketaan hasil pemilu tidak boleh ikut. Itu artinya majelis itu sudah berubah, tapi mereka memandang tidak, sehingga dikukuhkan pasal 90 itu. Kondisi yang tidak boleh dikatakan tidak memiliki kepastian hukum itu, karena putusan sebelumnya MK sudah menyatakan pasal 169 huruf Q itu tidak boleh diuji karena itu open legal policy. Tetapi ketika pas putusan nomor 90 menguji itu dan dikatakan inkonstitusional bersyarat, dinyatakan itu putusan tidak boleh lagi dipersoalkan, padahal putusan ini nomor 90 sudah jelas melanggar dua hal itu. Pertama, dia menguji itu kembali, maka kita berada dalam situasi seperti ini. Ketika misalnya perselisihan hasil pemilu nanti, presiden terutama diputus oleh MK menang Prabowo, apakah rakyat bisa menerima? Atau kalau dinyatakan menang Ganjar dan Mahfud atau Amin ya, Anies Baswedan dengan Pak Caimin, bagaimana penerimaan kita kalau kita tidak percaya ini? Nah, biasanya kalau Anda perhatikan peradilan yang tidak dipercaya itu mengakibatkan anarki. Kalau ingat di Bekasi ada seorang pencuri sepeda motor
ditangkap rakyat, mereka tidak mau serahkan sama polisi, nanti dibawa ke hakim hanya sebulan 2 bulan itu datang lagi mencuri lagi dia, lebih baik kita bakar dia di sini, dibakar. Tidak percaya hukum itu akan dibawa di tangan rakyat sendiri. Oleh karena itu kita bertemu hari ini. Ya barangkali kita tidak bisa menoleh ke belakang lagi, tetapi apa yang dikatakan pelanggaran terstruktur yang dilakukan struktur pemerintahan, kita harus boleh awasi dengan tegas. Ketika kepala desa seluruh Nusantara sudah bisa dikooptasi, kalau ingat pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 di TPS, itulah apa yang menjadi pelanggaran terstruktur itu terwujud dan menjadi masif karena ada instruksi kepada pelaksana di sana, pokoknya Bapak itu yang menang. Nah sekarang apakah terjadi seperti ini? Ini yang harus dicegah pertemuan kita ini, supaya kita boleh dengan penuh kesadaran siapa saja yang memerintah. Kalau menurut konstitusi jujur dan adil, is okay. Kalau dia konsisten terhadap konstitusi, tidak mengobrak-abrik, itu oke saja. Tetapi kalau ada struktur pemerintahan sengaja juga mempergunakan kekuasaan mengarah kepada pasangan tertentu, ini harus menjadi kewaspadaan. Saya kira Anda bisa memperhatikan sendiri ini bagaimana arahnya yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, kalau dari saya singkat saja, di dalam menyelamatkan demokrasi ini, harapan kita pada generasi muda, jangan terpesona dengan mengatakan calon yang ada merupakan perwakilan generasi muda. Generasi muda tidak boleh diberi tempat tanpa suatu proses. Saya mengatakan itu sudah menjadi dalil di Mahkamah Konstitusi dan di dunia. Proses menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasil akan buruk. Oleh karena itu generasi muda juga, kalau tidak diproses dengan baik di dalam mencapai sesuatu kedudukan tertentu, tanpa satu tantangan yang harus dilalui, maka hasilnya juga tidak akan baik. Tetapi kita seluruhnya yang hadir ini, saya kira dengan ringkas bisa mengatakan kita kembalilah kepada cita-cita Republik, bapak-bapak pendiri Republik kita ini, untuk tetap menegakkan bahwa semua kekuasaan harus dikawal. Jangan dibiarkan. Kalau semua kekuasaan jalan sendiri-sendiri, tujuan Republik untuk kesejahteraan dan keadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, kita akan mencoba melihat ini bagaimana mengawal keseluruhan, dan khusus tentang pemilu yang terstruktur itu sudah kita tahu seluruh struktur pemerintahan. Kalau bisa kita anggap ini bahwa ada yang disebutkan anak kita maju itu mirip dengan pemilihan umum dengan incumbent, maka struktur pemerintahan yang dipegang incumbent yang dipergunakan itu harus kita cegah ini. Struktur yang ada sampai ke bawah kita harus bisa mengatasi dengan apa yang dikatakan pengawasan di TPS dengan ketat, karena di situ kuncinya. Jangan lari ke tempat lain. Sumber perhitungan adalah apa yang dihitung di dalam TPS dalam formulir C1. Kalau gagal para pengawas dan saksi untuk mengawasi ini, ya pasti bubar kabel. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kerangka ini kita sebagai generasi yang lebih tua berharap bahwa Indonesia tetap bisa ke masa depan sebagai satu negara demokrasi yang tetap kedaulatannya ada di tangan rakyat, dan mandat yang kita berikan itu sebagai negara demokrasi kita bisa kontrol melalui apa yang dikatakan judicial review. Judicial review pertama di MK adalah dari seorang guru SD di Jawa Timur menguji inkonstitusionalitas undang-undang anggaran tentang anggaran pendidikan. Itu yang pertama. Guru SD, Anda bisa bayangkan itu, pendidikannya terbatas, dan ketika pertama kali dia muncul di MK, dia pakai sandal jepit. Pak Jimli bilang, bisa dibisikkan nggak supaya pakai sepatu dulu? Tidak. Supaya kita agak anulah memanggil presiden, ya agaknya kan melalui permohonan Bapak ini agak layak gitulah. Tapi dalam konstitusi tidak ada ditulis harus pakai sepatu hadir di MK. Tapi ya sudahlah, itu
biasanya Pak Jimli begitu dia ada suka juga di media begitu ramai begitu, dan karena itu kita tidak keberatan lah dia. Pemohon pertama itu guru SD yang sederhana, dan dia mengatakan gajinya hanya 400.000 sebagai gaji SD swasta. Dia menuntut kalau seandainya anggaran pendidikan dipenuhi, maka saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena gaji saya terbatas untuk mendidik anak saya begitu. Saya kira inilah demokrasi itu, dan kita selamatkan ini. Jangan sampai bantuan beras ini yang dirancang sampai bulan Juni mempengaruhi semua pemilih. Boleh saja diterima itu, tapi hati nurani darah mana kita mencoba menjatuhkan tusukan kita harus juga menjawab tantangan seperti ini. Generasi muda yang akan menentukan ke depan. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan secara singkat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Atas pemaparan materi yang tentunya sangat membuka mata pengetahuan kita akan demokrasi di Indonesia saat ini dari Bapak Dr. Marwar Selana SHMH. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Demas Brian Wicaksono SHMH. Kepada Bapak Demas Brian Wicaksono, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Merdeka. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Prof yang mulia, dan yang terhormat juga Prof Fani dan para guru besar yang lain yang tidak bisa disebutkan, dan para senior yang lain, dan semua audiens yang hadir di forum yang bahagia ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan saya persingkat nanti biar bisa tanya jawab dan bisa ditampilkan di ini. Bisa? Oh iya. Jadi saya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Marwar, karena nanti akan berkesinambungan. Saya mengambil tema apa yang sudah disampaikan beliau tadi, saya hubungkan dengan judul penyelundupan hukum tahapan pemilu 2024. Jadi lebih teknis saja, dan pernyataan saya bisa saya bertanggung jawabkan, dan saya bisa buktikan secara hukum di mana unsur penyelundupan tahapan pemilu tahun ini. Anda bisa perhatikan dengan seksama. Next. Sekitar 7 bulan kami para akademisi hukum dan para lawyer praktisi hukum berkecimpung di Mahkamah Konstitusi dan di PT UN dan Pengadilan Negeri terkait proses tahapan pemilu. Tidak lupa juga semua itu juga dibantu oleh teman-teman khususnya ya di Fakultas Hukum Brawijaya, karena ada beberapa permohonan ke MK itu yang juga pemohonnya adalah teman-teman yang ada di ruangan ini. Izin para senior, jadi adik-adik kita itu sudah tersadarkan walaupun mereka masih usia di bawah 30, tapi luar biasa mereka dengan gagah berani menjadi pemohon untuk menggugat suatu undang-undang terkait syarat presiden dan wakil presiden. Keren, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Langsung saja. Jadi syarat capres cawapres itu diatur di Undang-Undang Dasar, di konstitusi kita, di ayat 2A, di ayat 1 pasal 6. Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dia tidak pernah berganti warga negara dan bla bla bla. Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka di dalam konstitusi itu jelas bahwa jelas ya soalnya ya. Jadi di ayat 2 ini
dijelaskan bahwa ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Siapa itu? DPR dan Presiden. Sampai di sini yang kita harus pahami dulu. Next. Nah, Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan bahwa syarat lebih lanjut diatur oleh undang-undang, yaitu kewenangannya diberikan kepada DPR bersama dengan Presiden. Nah, Undang-Undang Nomor 7 2017 menyematkan, nah ini produk dari DPR dan Presiden, pasal 169 mengatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. C. Nah, berusia paling rendah 40 tahun. Ini yang digugat atau dimohonkan oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Partainya anak muda nih, keren. 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua. Ketua BEM saya pengen tahu itu 2 hari jadi mahasiswa jadi ketua. Iya, saya kira pop mie aja yang instan itu. Nah, yang kedua, dia juga digugat oleh Almas. Ini anaknya Pak siapa saya lupa, dari Maki, ya. Yaitu dia mengajukan bahwa usia 40 tahun harus diberikan tambahan berpengalaman pernah menjadi kepala daerah. Ini yang dipersoalkan karena sudah pernah dicabut dan permohonannya tidak pernah ditandatangani oleh pemohon, tapi dikabulkan. Next. Nah, siapa yang berwenang untuk memutus? Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini ada anekdot ini, pada tingkat pertama dan terakhir dalam bahasa hukum. Kalau dan ini kan ada 2, bisa pertama, bisa terakhir. Oh, berarti ada upaya pertama, ada upaya yang terakhir. Ini kacau nih. Di depan yang mulia hakim MK ini saya bilang begitu kan kacau ya. Tapi saya tidak mendebat itu. Tapi di sini menjelaskan bahwa itu memang kewenangan MK. Nah, next. Nah, putusannya. Jadi ketika digugat pasal 169 tadi di Undang-Undang Pemilu tentang syarat capres 40 tahun, padahal sudah jelas itu adalah kewenangan undang-undang, bukan kewenangan MK untuk memutus itu, tapi MK dengan gagah berani, gitu kan, di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, ya kan, yang masuk dalam relasi kuasa yang tadi disampaikan itu, bahwa diputuskan dengan klausul batas usia capres dan cawapres sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau berusia di bawah itu sepanjang berpengalaman menjadi pejabat negara atau kepala daerah yang didapatkan oleh proses pemilu atau pilkada. Nah, ini penyelundupan hukum yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Karena komposisi hakim pada saat menyetujui putusan ini, itu yang setuju hanya 3. Yang concurring opinion atau pendapat berbeda itu ada 2. Ada Prof. Eni, satunya Daniel Yusmi. Dia mengatakan gubernur yang boleh berpengalaman gubernur yang boleh menjadi menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang 4 itu menolak. Menolak artinya dia tetap bertahan dengan undang-undang yang sebelumnya. Nah, bagaimana mungkin 3 melawan 4 dan 2 itu bisa memenangkan dan itu menjadi putusan MK? Jadi yang setuju dengan kalimat di atas ini hanya 3 hakim, Profesor Dr. Anwar Usman, kemudian Prof. Guntur. Nah, itu mengeksekusi undang-undang, bukan mengeksekusi peraturan KPU. Sedangkan syarat untuk mendaftar pasangan calon itu ada di peraturan KPU. Nah, next, peraturan KPU itu nggak termasuk. Nah, peraturan KPU pasal di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum, di pasal 13 tentang capres cawapres, syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Tidak ada perubahan. Jadi peraturan KPU tidak ada perubahan setelah adanya putusan MK. Kenapa tidak ada perubahan? Karena dalam pasal 75 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan kalau PKPU mau dirubah oleh KPU, Ketua KPU dan Komisioner, itu harus mengalami 2 tahap. 1, harmonisasi ke DPR RI, 2, harmonisasi ke Kementerian Hukum dan
HAM. Dan dua hal ini nggak dilakukan. Kenapa? Karena DPR-nya reses. Jadi pada saat diputus oleh MK, DPR itu reses, tidak ada di Senayan, sehingga nggak ada proses rapat dengar pendapat, sehingga datang ke Kementerian Hukum dan HAM ditolak. Saya punya buktinya, ditolak oleh Kementerian. Kenapa? Karena nggak ada RDP, nggak ada rapat dengar pendapat, sehingga peraturan KPU nggak bisa berubah. Tapi anehnya tanggal 10 dia menerima pendaftaran calon Prabowo dan Gibran dan menyatakan lengkap secara administrasi tanpa merubah itu. Dia mengatakan bahwa sudah diputus oleh MK, jadi tidak perlu merubah PKPU. Nggak mungkin. Ya, putusan MK itu mengeksekusi undang-undang, bukan mengeksekusi PKPU. Ini mahasiswa semester 1 ngerti hukumnya. Nggak tahu kenapa kok Hasyim Asyari kok nggak ngerti itu, saya nggak tahu. Nah, jadi penyelundupan hukum kedua itu dengan menerimanya pada tanggal 10 November, tanggal berapa itu? November ya kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya. Itu menerima pasangan calon Prabowo Gibran itu penyelundupan hukum yang kedua. Dan dia terlambat untuk mengubah PKPU pada tanggal sekitar 7 hari lebih kalau nggak salah. Ini penyelundupan yang kedua. Dan kita sudah melaporkan itu melalui perbuatan melawan hukum, dan kita sudah melaporkan ke DKPP. Ya mudah-mudahan sistemnya juga tidak dikuasai juga gitu. Masih mau itu supaya nggak, ya mudah-mudahan lah nggak mandul. Nah, next. Nah, ini potensi penyelundupan yang ketiga. Potensi saya katakan, saya belum ini katakan sudah terselundup, tapi potensi. Anda sudah mendengarkan berita beberapa hari ini kan terkait mekanisme debat, ya kan? KPU menginformasikan bahwa debat cawapres ditiadakan atau diganti komposisinya dengan teknis menghadirkan semua pasangan calon. Artinya tidak dipisah, tapi langsung capres dan cawapres. Padahal pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 tentang kampanye pemilu, debat capres dan cawapres itu sesuai dengan undang-undang. Dia 5 kali dengan komposisi 3 capres dan 2 cawapres. Nah, di pasal 50 juga dijelaskan bahwa 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Ini KPU sendiri loh yang bikin aturan, mengikuti perintah undang-undang. Nah, kalau kemudian Hasyim Asyari berkonferensi pers mengatakan mekanismenya saja yang diganti, sama saja, gitu kan? Nah, ini potensi penyelundupan ketiga. Kenapa kok ini nggak dirubah, Pak? Ya karena kalau mau merubah ini harus ke DPR dulu, proses politiknya panjang. Nah, jadi saya pikir kalau besok debat capres-cawapresnya tidak dipisah, semua digabung, persoalan porsi siapa lebih banyak, berarti KPU menyelundupkan hukum yang ketiga kali. Ini yang saya katakan apa aneh gitu, panitia menjadi baby sister, gitu kan? Jadi secara hukum saya menganalisis persoalan ini, ya memang kemudian mau bagaimanapun pertandingan Manchester United melawan timnas Indonesia, kalau wasitnya mendukung Manchester United ya nggak akan menang Indonesia, gitu kan? Ini namanya wasit ikut main bola itu kan kacau. Nah, jadi dari alur yang panjang ini saya berani mengatakan bahwa putusan MK itu di bawah kepemimpinan Ketua Hakim MK pada waktu itu secara narasinya yang dituliskan itu kan untuk memberikan kesempatan muda. Enggak, saya katakan bohong. Itu untuk Gibran sudah cukup. Loh, kenapa saya mengatakan begitu? Loh, sekarang yang menikmati siapa? Dan jangan lupa pada saat permohonan terkait lawyer atas nama Sunandiantoro itu sudah mengatakan bahwa ada dugaan bahwa ketua yang mulia, ketua hakim Mahkamah Konstitusi itu ada di YouTube, itu coba Anda cek itu. Setiap sidang MK kan live itu, sudah direkam di YouTube. Dia mengatakan bahwa ada unsur kepentingan relasi kuasa antara ketua hakim MK karena beliau adalah karena saudara kan di depan ini. Dia mengatakan di depan orangnya langsung bahwa yang mulia adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Dan kepentingan PSI untuk memajukan anak dari Presiden Joko Widodo, saudara
Gibran Raka Buming Raka, itu jelas. Kalau nggak, kalau saya ketik di Google sekarang muncul. Lalu kemudian pada sidang proklamasi yang pemohonannya juga teman-teman mahasiswa UB waktu itu, atas lawyer atas nama Anang Suindro itu mewakili teman-teman pemohon yang dari UB itu juga mengatakan bahwa kami tidak mau dipersidangkan di hadapan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman. Kenapa? Karena yang mulia Ketua Hakim adalah bagian dari relasi kuasa kepentingan dari perkara kami. Itu sudah ditolak. Masih nggak percaya. Walaupun akhirnya diancam untuk keluar sidang. Tapi tidak sedikit hakim yang mendukung sebetulnya. Kenapa? Karena memang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau dirinya terbukti memiliki keterkaitan dari suatu perkara, wajibnya memang tidak boleh mengikuti persidangan. Harusnya begitu. Nah, jadi memang dari awal itu sudah begitu. Dan kalau Anda cek di YouTube-nya Bocor Alus itu punyanya Tempo, nah itu malah terang-terangan kan ya, praktik menemui Anwar Usman, kemudian wamen yang sekarang tersangka tapi nggak ditangkap itu kan, terus juga datang nemuin itu kan, terus habis itu ada Ibu Suri yang terpaksa residen tidur di sofa, itu kan kacau gitu. Itu bukan saya ngomong, itu YouTube yang ngomong ya, bisa dicek, bukan saya. Nah itu kan luar biasa. Nah jadi menurut saya memang kondisi kita sedang mengalami kedaruratan, dan anak muda hanya mendapatkan informasi sepenggal-sepenggal. TikTok dan sebagainya itu terlalu singkat. Jadi saya harap Anda jangan tertipu. Anak muda itu saat ini bukan menjadi subjek politik, tapi objek diperdagangkan kalian itu. Ya saya juga ya. Diperdagangkan kita itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan kita ada perwakilan anak muda, tapi kemudian ternyata anak muda ini sebagai objek, bukan subjek. Nah, terlebih dengan bukti bahwa adanya penyelundupan hukum. Nah, untuk bukti-bukti yang lain saya bisa bagikan nanti melalui media berita, dan saya sudah banyak tulis itu. Saya seminggu sebelum diputus saya sudah mengatakan sangat dimungkinkan bahwa gugatan PSI ditolak dan gugatannya Almas diterima. Jadi batas usia ditukar dengan berpengalaman. Kenapa? Karena pada saat dia meminta untuk usia diturunkan, kita counter dengan batas usia maksimal. Kalau you terima minimal, berarti you harus terima maksimal. Berarti 70 ke atas nggak lolos, Prabowo nggak lolos kan gitu. Nah, ternyata Almas masuk dan berpengalaman. Itu kan gelut banget itu ya. Mungkin itu ya, terima kasih dari saya. Nanti silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, merdeka.